Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Waktu tidak terasa sudah menjelang puasa. Sedih ya. Kita harus gembira ya. Sedih karena di rumah Mas Bro masih juga menduda. Masih sendiri juga dalam udah 6 tahun kali puasa. Sahur sendiri, makan sendiri, kalau kesel batok sendiri gitu. Maaf ya, nanti harus belajar masak karena musim hujan, nanti sahurnya kemana ya, bahaya juga. Nggak terasa waktu udah 1 tahun berlalu ya. Mudah-mudahan kita nanti puasa ya. Mas Bro mohon maaf banyak salah dengan siapapun yang merasa saya bikin salah, mohon maaf, supaya nanti puasa kesana lebih lancar sebulan penuh. Karena walaupun gimana pun saya lihat juga, saya punya temen dulu di Jakarta itu nggak pernah sholat, padahal karena ibunya muslim, bapaknya non muslim, anaknya kacau. Itu nggak pernah sholat, tapi ketika puasa dia ngomong ke Mas Bro, Mas Bro, tapi puasa ini bikin kita beda ya. Saya jadi religi bikin puasa, good begitu. Oke, kita bahas si PP. Ini ada penurunan sedikit, jangan khawatir, jangan takut. Kalian serok aja kalau punya uang, karena BTCD-nya juga ini ngecrot ke bawah. Hanya manipulasi market maker, bandar, ini game, nggak perlu takut. Jadi nggak perlu takut. Saya yakin sekali, mudah-mudahan PP ini ke depan akan jadi besar, akan tundemun, akan membuat kita cuan. Yang penting kita terseleksi alam dan sabar. Ini koin terseleksi alam, yang akan terima uang juga terseleksi alam, karena jodoh, rezeki, mati hubungannya sama yang di atas. Tapi kalian tetap dior riset sendiri dalam dunia kripto, tetap berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, kaya mendadak, bisa juga mimpi mendadak. Ya itu ya, memang sudah karakternya begitu. Usaha apapun sama lah saya. Oke, saya akan lihat dulu mengenai untuk BTCD nya. Ini grafik BTCD nya itu sudah 58,81 turun, sudah menurun. Kok altcoin turun? Sabar, tenang aja ya. Ini kan semua kan mereka mainkan, ada market maker, ada pasti di short squeeze, long squeeze, short squeeze, long squeeze. Lepret itu gila loh, lepret itu banyak sekali. Tadi udah saya sampaikan di video tadi apa ya yang terjadi. Coinbase ini saya lacak apa namanya ya, dulu kan pernah gembar-gemborkan kan listing duet maut antara Coinbase dan Robinhood secara bersamaan listing bareng. Ternyata Robinhood yang oke, yang tendang. Robinhood kalau nggak salah di Interscan tuh masih ada di 10 besar kepemilikan dompet PP, tapi Coinbase nggak ada. Artinya Coinbase tuh sedikit sekali, dan berarti kemarin waktu duet maut listing di bersamaan listing PP pada waktu itu, berarti Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase, ngehack nih. Bohong. Dan future berarti di situ. Karena tapi setelah saya lacak di chartiknya tadi, ketemu berapa kepemilikan Coinbase. Membeli 0,0%, 0,02%, cuma 0,2% gitu. Coinbase ini nanti kalau ini ETF PP jalan, kemudian jadi apa namanya idola di AS, pasti Coinbase akan borong besar-besaran yang ngambil dari pasokan Binance, karena yang punya pasokan banyak itu Binance. Ini kan peredaran supply-nya udah beredar semua, tapnya sudah nggak megang. Jadi nanti ketika waktu tahun 2024 di bulan 11 terjadi ledakan, itu kan ibaratnya simpanan freezer Binance itu diambil. Indodax itu kurang barang. Banyak yang teman-teman kita mau buy di Indodax nggak ada dapat barang. Itu nanti akan terjadi ledakan. Apalagi G-Set masuk banyak seperti ini. 0,02% pasokan PP yang dipunyai Coinbase ya. Oke, kita akan bahas dulu dominasi BTC-nya. Ini udah per video ini dibuat 58,81, artinya sudah mulai menurun. Dan saya sampaikan berkali-kali, memang sabar ya.
patternnya sudah di mana-mana akan terjadi all season, sudah menutup di MA7 pada grafik harian. Apa yang naik pasti akan turun. Jika kita kehilangan sekian persen, akan banyak nanti akan turun BTCD. Saya rasa kan ngejar ke altcoin. Dan apakah ini akan terjadi meme season? Bisa jadi, karena 20,8 ribu Shiba diserok paus. Itu satu. Yang kedua, 20 juta koin Doge diserok paus. Kemudian sekian MPP triliun diserok juga. Jadi kok belum ngaceng-ceng, ada pengendali, ada market maker. Dan saya kalau nggak salah 3 bulan yang lalu saya kaget ada sekarang manipulasi yang lebih menggila lagi. Jadi begini kawan, mereka tahan harga, dan harga yang di dalam layar itu belum tentu yang sesungguhnya. Itu loh, makanya sejarah membuktikan long term holder jangka panjang itu pemenang ya. Kalau kita modal receh ya long invest saja sampai nanti terbang tinggi. Kalau kita modal besar miliaran ya paling enggak ratusan juta dapat besar, kayak kemarin yang ratusan juta ya modal besar ya dapatnya gila juga. Tapi kalau lagi longsor ya hancurnya banyak juga. Makanya kalau modal-modal besar udah saya sampaikan, portofolionya diatur yang benar. 80% BTC, sekitar 15% altcoin, meme coinnya cukup 5% saja. Itu yang ugal-ugalan sampai beli miliar-miliaran itu kan yang banyak ongkrongan. Mas Bro sendiri yang ngasih info ke kalian saja, saya belinya pada waktu tahun 2023 aja cuma 3 juta dapat 300 juta koin, dijual dapat 120 juta kok. Itu nggak usah terlalu muluk-muluk banget, rezeki udah diatur, nggak akan ketukar ya, kecuali kalau istri kayaknya ketukar juga loh. Ketukar kacau ya, jadi kemana-mana. Memang faktanya begitu ya. Di sini kan orang apa adanya, blok-blokan apa adanya, setulus hati, pret. Setulus hati, cinta sampai mati, pret ya, janji cinta sampai mati, ngampret ya, ternyata ya melepes. Itulah namanya ojek sama enggak. Oke, kita akan lihat di sini PP ya, kita akan masuk PP. Mana sih CMC-nya kok semerek PP nongol juga. Ini canda-canda nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti pas puasa nggak keceplosan loh. Ya nggak keceplosan. Ceplosan ngomong yang aneh-aneh piye kok ya. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, namanya sengaja. Nggak sengaja. Saya itu pernah sekali, tapi jarang juga ya. Ya mungkin apa ya. Jadi pernah sekali. Saya ketawa mulu. Saya itu makan duluan gitu. Ini jam 5 saya udah makan duluan. Nggak tahu dengar adan orang ngaco gimana, ada kok ada suara adan, nggak taunya apa itu yang adan itu mana. Ngaco ya. PP sedang diperdagangkan di 00 sekian di 3H, menunjukkan pergeseran struktur yang jelas ya, mungkin akan menembus garis tren menurun dan sekarang bertahan di atas zona dukungan bawah, baru sekitar sekian-sekian yang merupakan area kunci untuk disorot grafik sebagai basis untuk kelanjutan naik ke atas lagi. Pokoknya ini holdernya ini sudah mau 513.000, dan sepanjang sejarah pasokan yang bisa berubah di CMC itu hanya PP, yang lain nggak ada. Walaupun dibakar di apapun, hati-hati loh, hati-hati koin. Kalau dibakar tuh gimana sih? Itu kan dibuang ke dompet mati toh, ya kan? Dibuang ke dompet mati, namanya dibakar, bukan dibakar pakai korek, pakai bensin meledak, itu nggak ada. Barangnya wujudnya nggak ada. Kalian dibakar pakai korek bisa, itu nggak ada. Dibakar-bakar di
kirim ke dompet mati. Akan tetapi hati-hati, dompet mati bagi developer yang memang tujuannya menipu itu bisa diaktifkan kembali. Itu loh. Jadi di situ ada yang namanya di program kita kan sekarang lihat orang-orang kan banyak yang pinter. Contoh gini ya. Dulu saya pernah di Coinbase itu kecolongannya itu, kalau yang nggak paham orang-orang yang pemula, tapi kan waktu itu saya bilang bris, terus saya bilang jangan, stop koin jebris, saya bilang koin jebris, itu banyak yang ngamuk tuh, wah saya diserang sana sini, koin jebris. Yang penting benar saya sampaikan, itu ada namanya sell kontrak itu setelah pembelian sekian otomatis pasokannya sekian masuk ke DEP ya, itu udah disetting begitu sekian, kalau nggak salah 30 miliar koin PP, terkumpul 30 miliar koin PP pada waktu harganya koin BRIS ya, bukan PP, maaf, karena ini bahas PP jadi kebelosotan PP, itu sekitar 30 miliar koin PP terjual. Makanya yang orang cerdas pada waktu itu, wah ini sell kontraknya sudah kelihatan nih, sudah mendekati 30 miliar koin BRIS ini, kita sell sebelum nanti debt-nya secara otomatis dia jual. Itu berapa miliaran kawan, waktu harga tinggi miliaran. Jadi kita itu digarong secara nggak sadar. Itu makanya gunanya belajar di grup itu, belajar pasokannya, fundamentalnya, debt-nya megang berapa, awas nggak sembarangan. Itu terjadi koin BRIS, ada sell kontrak di situ. Dan setelah makin kesini ngejar 30 miliar koin BRIS, nggak kejual lama karena harganya makin kendor, berubah lagi menurun, sell kontraknya 20 miliar koin BRIS, biar cepet debtnya cepet gajian. Kalian masuk, debtnya ada sell kontrak yang jual. Makanya gunanya belajar di situ. Kalau sekarang lagi kendor membeli kayak Marti ini nggak masalah ya, kondisinya memang lagi begini, tapi lihat BTCD-nya turun ya. Itu yang saya bahas hari ini, itu kapitalisasinya ini masih ada di 31 triliun lah ya, dengan apa ini ya 31 triliun, rankingnya masuk di, lagi turun ya, masuk di masih 38, bagus. Kemarin sempat ke 25 triliun, loncat naik 35 triliun, berarti 10 triliun, dan ini yang gunting, yang motong 50% masih di holding, karena masih ada 5 triliun penambahan dari kemarin penurunan itu ya. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk di ini. Kita akan cek koin-koin yang lain. CMC 20 indeks GTV, mending beli itu yang nggak tahu koin daripada susah untuk kayak apa kedepannya bisa nembak koin yang punya metal ini. Satu itu BTC, saya bilang BTC kan nggak bisa di bawah 1 miliar. Mereka yang masuk 2,1 miliar, yang masuk 2,1 miliar udah turun 50%. BTC aja turun 50%. Kenapa PP nggak boleh turun ngamuk-ngamuk? Santai aja. Ngamuk sekarang ini mau belum puasa. Kita lihat, terbuka mata kita. BTC turun 50% kawan. PP kenapa nggak boleh turun? Ya wajar. Nggak ngamuk ini ya, bercanda. Ya ini untuk perbandingan supaya kita pikirannya itu logik, ngena. Kita tahu harus berpikiran yang logika. Untuk perbandingan, BTC aja yang masuk 2,1 miliar sekarang member. Saya punya member orang Jogja punya 10 BTC, masuk 1,3 miliar, dan kemudian saya sampaikan keluar di grup, ini sudah 21 M, dijual kawan, dijual, ambil untung, ataupun modal diambil. Wah gila, 7 miliar keuntungannya. Tapi dia nggak respon, dia punya ambisi yang jangka panjang. Sebelum mau jual, sebelum di atas 5 miliar, oke, bisa aja. Nanti 5 miliar, nggak tahu tahun berapa, mungkin kita udah koet atau apa, nggak ngerti. Yang penting akan sampai ke sana, asal jangka panjang. Karena ini pasokannya 21 juta itu udah
clear segitu, nggak bisa ditambahkan lagi. Ya, beda dengan uang fiat, cetak terus, inflasi itu yang bikin harta benda kita terus begitu. Tapi saya kalau Mas Bro bodoh amat mau inflasi kayak apa, harta benda saya juga nggak ada. Ya, harta benda yang paling berharga itu apa sih? Uang, no. Kendaraan, no. Ranja, no. Kan harta benda kita yang berharga adalah keluarga sama si punya anak, oke, keluarga. Tapi saya kehilangan satu belahan jiwa, itu yang bikin nyesek. Itu nyesek ya, itu belahan jiwa itu adalah salah satu keluarga, harta yang paling berharga. Nggak percaya ya, bukan curhat ya, saya itu kaget, Mas Bro itu kaget dan heran kawan, heran dan kaget. Dulu Mas Bro itu baru dengar aja sakit hati karena cinta, sakit hati apa sih, hati aja sakit, cemen, bilang dulu gitu. Lagu-lagu itu kan isinya sakit hati, sakit cinta apaan, cemen, sakit hati apa, sakit kepala itu baru sakit, hati kok sakit, hati di dalam kok sakit. Itu karena belum pernah merasakan dulu apaan sih sakit hati. Dan sama juga ketika orang kerja keras apa sih, nyangkul, kerja keras apaan, nggak ada kerja keras. Dan kita merasakan kalau udah usia segini ya kerja keras untuk ngasih makan anak istri. Itu sakit hati apa, oh ternyata ini belum merasakan, karena saya belum pernah sakit hati dari muda sampai sekarang itu belum pernah, baru ini merasakan sakit hati. Kaget saya, ternyata kalau kurang uang masih bisa pinjam sana sini, saudara banyak pinjam uang ya bisa sembuh pusingnya. Besok agak ada beras nih, nggak ada dimasak, wah tinggal pinjam aja sama saudara, ngebel, transfer bos, dapat duit kan, clear, selesai, istri gembira dikasih uang. Tapi ya sakit hati nggak ada obatnya. Ini benar, karena saya kaget baru merasakan, oh ternyata sakit hati begini ya, wah gila. Jangan sampai sakit hati kalian ya. Nanti kalau saya udah punya yang baru, wah akan saya peluk tiap hari kawan. Nggak saya lepas lagi, saya gandeng terus pokoknya. Pakai sarung terus pokoknya. Bercanda kacau ya. Yang mumpung belum puasa. Ini dua CMC, oke, ETH. ETH kemarin saya juga ya, gimana orang kadang-kadang kalau sudah cuan gede, kurang gede cuannya, ada di grup itu cuan nggak, udah mas TP nanti aja lah, TP-nya supaya cuannya tambah besar. Waktu itu 70 juta udah masuk harga. Sekarang berapa harganya ETH-nya? 33 juta, ya kan? Separuh. 50%. Ini kripto itu memang begini. Tapi di saat kayak gini, waktunya masuk. Jangan ketika sudah cuan harga di atas belum TP nunggu cuan lagi. Oh, it's okay. Kalau BTC, ETH, BNB nggak apa-apa. Yang penting kalian kuat jangka panjang sampai nanti PAM. Jangan terus nanti sebulan 2 bulan kok nggak naik lagi Mas Bro. Enggak, kripto itu nanti unik. Nanti ketika sudah waktunya naik ya PAM gila-gilaan ya. Oke, itu aja mungkin lah ya. PP masih oke. Pokoknya beli Uniswap, PP, kemudian bisa masuk di Polygon, Cardano, Fan, Aster. Itu aja, saya nggak yang aneh-aneh ya. Mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak candaan, banyak tawa hari ini. Memang saya nggak bisa kalau nggak bahagia, saya nggak bisa kalau nggak ketawa. Harus ketawa, senyum itu membuat orang nyengir, itu ibadah. Tapi kalau senyum sendirian ya orang gila. Saya kan di sini nggak senyum sendirian, ada kalian yang nonton ya. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membre mendadak ya. Salam dari tekan Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak News.